Beastmaster, bab 227 sampai dengan 228. Bab 227 Aku memberimu terlalu banyak kebebasan. Selamat datang. Sambutan hangat. Saya tidak menyangka Profesor Qiao Bai benar-benar melamar pekerjaan itu. Beberapa guru mengelilingi Qiao Bai dan berbicara dengan penuh semangat. Nyata, Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena merasa bersemangat. Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut menawarkan kursus tentang penelitian evolusi hewan peliharaan justru karena kasus khusus Qiao Bai. Fokus utama sekolah mereka dari awal hingga akhir adalah hanya merekrut siswa penjinak binatang tingkat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan seorang Beastmaster tingkat ketiga. Seberapa ketatkah persyaratan Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut bagi siswa? Jika Anda bukan seorang jenius, Anda tidak dapat memasuki Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Dan sejak Qiao Bai muncul, batas atas kejeniusan telah disegarkan lagi. Sekolah telah menyusun rencana setelah mempertimbangkan secara matang. Akhirnya, kami memutuskan untuk menyegarkan persyaratan batas atas untuk kelompok jenius. Jika orang lain bisa melakukannya, seorang jenius pasti juga bisa melakukannya. Begitu saya memasuki sekolah, saya mendengar gelombang ide serupa dari Qiao Bai. Qiao Bai terbatuk 2 kali. Apakah saya benar-benar tidak akan dimasukkan ke dalam karung oleh para siswa? Qiao Bai menatap Qirong di sampingnya dengan serius. Mendengar Qiao Bai telah menjadi guru di sekolah, Qirong datang untuk menonton. Tanpa diduga, ia mendengar kata-kata ini. Yang ini. Qirong awalnya ingin mengatakan bahwa itu pasti tidak akan terjadi. Lalu Qirong memikirkannya. Semester lalu, karena persyaratan penilaian yang keterlaluan pada mata kuliah tertentu, 90% mahasiswa terpaksa tidak lulus. Lalu dia mendengar bahwa gurunya telah dikirimi silet. Memikirkan siswa-siswa yang berbakat dan tangguh di sekolah. Ketika saya berpikir tentang betapa sulitnya kursus penelitian evolusi hewan peliharaan ini, Qirong diam. Percayalah pada siswa dan percayalah pada diri sendiri. Qirong menatap Qiao Bai dengan serius, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang akurat. Qiao Bai menyadari bahwa ada kemungkinan besar dia akan dimasukkan ke dalam karung. Baiklah, kita lewati saja topik ini. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang untuk melamar pekerjaan itu. Qirong menghela napas lagi. Qiao Bai, saya pikir seorang guru baru saja mengatakan itu. Mengapa menurutmu aku tidak akan datang? Tanya Qiao Bai penasaran. Haha, mendengar ini, Qirong tertawa, begitulah yang terjadi. Ketika kepala sekolah menambahkan kursus ini, dia ingin mengundang Anda sejak awal. Lalu saya ditegur oleh guru dari kantor urusan akademik. Hubungi Qiao Bai. Apakah itu seseorang yang bisa mereka hubungi? Dia ada di Institut Penelitian Nasional. Mungkin kerjasama ini sangat menyenangkan dan Anda akan tinggal di sana. Apapun yang terjadi, Star City, ibu kotanya, memiliki sumber daya dan kondisi yang lebih baik daripada sekolah mereka dalam semua aspek. Manfaat apa yang digunakan sekolah mereka untuk merekrut Profesor Qiao Bai? Kutukan itu sangat tidak menyenangkan. Omelan itu sangat menyegarkan. Kepala sekolah tiba-tiba tersadar. Juga disadari betul, Qiao Bai benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Tidak mungkin merekrut seorang Qiao Bai. Kita hanya bisa melihat apakah ada pengganti Qiao Bai. Mendadak, dalam sekejap mata, Qiao Bai benar-benar datang ke rumahku. Qiao Bai sangat kesal setelah mendengar ini. Petik 2 titik. Pantas saja aku bertanya-tanya mengapa guru itu menatapku dengan aneh saat aku masuk ke lokasi rekrutmen. Saat itu, Qiao Bai masih bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dirinya. Ternyata, tiba-tiba aku merasa dirugikan, kata Qiao Bai serius, seharusnya aku meminta lebih banyak keuntungan saat itu. Qirong memutar matanya ke arah Qiao Bai dan berkata, sudah cukup. Sekolah sudah memperlakukanmu dengan cukup baik. Jika saja lebih baik, aku pasti akan iri. Qirong mengedipkan mata pada Qiao Bai saat dia berbicara. Tapi aku mengerti mengapa sekolah memperlakukanmu dengan baik.
Lagi pula, kamu kan peneliti tingkat 2. Mungkin sebentar lagi kamu akan jadi peneliti tingkat 1, kan? Seorang peneliti muda tingkat pertama. Kalau sekolah tidak memberikan banyak manfaat, sekolah tidak akan bisa mempertahankan orang. Kata Kirong tulus. Entah akan ada orang lain yang melampaui pencapaianmu di masa depan atau tidak, belum pernah ada orang sebelum dirimu yang mencapai ketinggian seperti itu. Kirong mengangguk sambil berbicara, seolah-olah dia sangat mengagumi Qiao Bai. Qiao Bai tersenyum, matanya bergerak mengamati orang-orang di sekelilingnya. Dia segera mengerti apa maksud Kirong dengan mengatakan hal ini di depan banyak orang. Pasti ada yang iri padanya. Kirong menceritakan pencapaian Qiao Bai di depan banyak orang. Di muka umum, tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang yang iri itu secara pribadi. Di hadapan begitu banyak orang, dia tentu tidak berani mengatakan apapun dan terpaksa mengangguk setuju. Karena Anda mengangguk setuju, bagaimana jika mereka ketahuan tentang apa yang mereka katakan di kemudian hari? Mereka adalah orang-orang yang malu. Setelah mengetahui hal ini, Qiao Bai tersenyum penuh terima kasih pada Kirong. Melihat Qiao Bai memahami operasinya, Kirong tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Qiao Bai dengan lengkungan kecil. Tidak masalah, itu semua mudah. Belum lagi mereka semua berasal dari kota yang sama. Katakanlah Qiao Bai meneliti rute evolusi baru untuk rubah api kecil, yang memungkinkan rubah api kecil milik Qi Yue berevolusi menjadi ratu rubah api yang lebih kuat. Kirong sudah berutang budi pada Qiao Bai. Dalam hal usia, Kirong juga menganggap dirinya sebagai senior Qiao Bai. Membantu Qiao Bai adalah hal yang biasa. Kalau begitu aku akan mengajakmu berkeliling sekolah. Kirong mengangkat alisnya dan berkata. Qiao Bai mengangguk. Melihat ini, guru-guru lainnya berhenti mengelilingi Qiao Bai. Mereka baru saja menyapa Qiao Bai. Jika ada kesempatan, mari kita bersama-sama mengunjungi guru Qiao Bai. Benar. Benar. Saya juga ingin mendengar dari Anda, Guru Qiao Bai, apa sebenarnya yang terjadi dengan otak Anda? Lucu sekali. Kamu bicara seolah-olah kamu bisa belajar hanya karena Guru Qiao Bai mengajarkannya kepadamu. Aku bahkan tidak bisa bermimpi. Semua orang tertawa dan tampak sangat antusias dan banyak bicara. Qiao Bai mengangguk dan tersenyum satu persatu, menerima undangan mereka. Akhirnya, kelompok orang yang mengelilingi Qiao Bai bubar. Hanya Kirong dan Qiao Bai yang mulai berjalan di sepanjang danau di akademi. Dari waktu ke waktu, Qiao Bai juga dapat melihat dua makhluk luar biasa yang memiliki atribut air melompat keluar dari danau. Ini, Kirong memperhatikan ekspresi Qiao Bai dan berkata dengan tenang, Guru Qiao Bai, jangan remehkan makhluk luar biasa ini. Karena Qiao Bai juga menjadi guru di sekolah tersebut, Kirong secara otomatis mengubah cara dia memanggil Qiao Bai menjadi guru, yang lebih tepat untuk hubungan tersebut. Mengenai fakta bahwa Qiao Bai beberapa dekade lebih muda darinya dan usianya hampir sama dengan putrinya, Kirong sama sekali tidak menghiraukannya. Siapapun bisa menjadi hebat jika mereka mencapai sesuatu. Belum lagi prestasi Qiao Bai yang jauh melampaui prestasi orang-orang tua seperti mereka. Apa salahnya memanggilnya Guru Qiao Bai? Tidak masalah sama sekali. Makhluk luar biasa ini semuanya telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh akademi. Ketika siswa sedang menghadapi ujian, mereka akan diutus untuk menjadi penguji bagi siswa tersebut. Qiao Bai melihatnya. Kerja bagus. Makhluk luar biasa terkuat di danau ini ada pada level 6. Tiba-tiba saya mengerti apa yang dimaksud Kirong. Memang, jika makhluk luar biasa ini tidak dibiarkan secara khusus, mereka tidak akan sekuat ini. Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut sungguh menyenangkan, kata Qiao Bai serius. Kirong tidak merasa tersinggung. Benarkah ini dekat dengan kehidupan? Kirong mengerjap sambil berkata, juga cukup menarik untuk melihat bagaimana para siswa, menjelang ujian akhir, mencoba diam-diam menyerang makhluk-makhluk luar biasa ini dan mengalahkan mereka terlebih dahulu. Qiao Bai, saya kira mereka tidak berhasil. Tidak,
Qirong menggelengkan kepalanya, mereka berhasil. Lalu bagaimana? Qiao Bai tidak menyangka akan seperti yang dipikirkan para siswa. Jika mereka secara diam-diam mengumpulkan beberapa orang terlebih dahulu untuk menghadapi makhluk luar biasa yang akan digunakan untuk menguji mereka, mereka akan dibebaskan dari tugas pengujian. Kemudian, Akademi secara khusus mengundang seorang Beastmaster tingkat 6 untuk secara pribadi memimpin hewan peliharaan untuk bertarung melawan mereka. Qiao Bai terdiam. Qiao Bai mengacungkan jempol. Tinggi. Itu sungguh terlalu tinggi. Hewan peliharaan seorang Beastmaster tingkat 6 bukan hanya sekedar tingkat 6. Lagi pula, hewan peliharaan di bawah komando seorang Beastmaster dan hewan peliharaan tanpa Beastmaster adalah hal yang benar-benar berbeda. Qiao Bai mempercayainya. Jika kamu bisa. Para siswa ini lebih suka bertarung melawan makhluk luar biasa tingkat 6 yang liar di akademi yang tidak memiliki penguasa binatang untuk diperintah. Jadi, Qirong mengangkat bahu. Setelah itu, tidak ada siswa yang berani diam-diam menyerang para senior ini. Kita bahkan harus mengambil inisiatif untuk melindungi mereka. Kamu tahu, perguruan tinggi itu terkenal tidak ramah. Apakah terjadi sesuatu pada makhluk luar biasa yang dibiarkan secara semi-liar di sekolah? Tidak masalah. Mereka menghabiskan uang untuk menyewa seorang Beastmaster tingkat 6 untuk berlatih dengan para siswa. Siswa, tidak. Kami benar-benar tidak membutuhkannya. Perguruan tinggi, saya yang bayar, saya yang memutuskan. Para siswa sangat menderita. Pada saat yang sama, saya secara alami mengembangkan kebiasaan untuk peduli terhadap para senior yang semi-liar ini dari waktu ke waktu. Kebetulan saja, beternak hewan peliharaan itu hanya mata kuliah. Qirong tampak tenang dan tidak menganggap ini sesuatu yang perlu diributkan. Tidak banyak kesempatan untuk membudidayakan makhluk luar biasa sedekat ini dengan alam. Jika aku tidak menjaganya dengan baik. Qirong menggelengkan kepalanya dan ekspresi jahat muncul di wajahnya. Qiao Bai terdiam. Qiao Bai mendesah. Lalu ekspresi Qiao Bai kembali gembira. Tahukah kau apa yang sedang kupikirkan saat ini? Tanpa Qirong menjawab, Qiao Bai berinisiatif berkata, untungnya, aku bukan murid sekolah ini. Tapi gurunya, menjadi siswa di sekolahmu kedengarannya agak terlalu menyedihkan. Mengerikan sekali. Namun guru berbeda. Qiao Bai mulai berpikir, karena tradisi akademi sangat menipu, tidak bisakah dia sedikit lebih menipu? Para siswa sudah terbiasa dengan hal itu. Siswa, jangan datang ke sini. Mereka sama sekali tidak terbiasa dengan hal itu. Qiao Bai tidak tahu apa yang akan dipikirkan para siswa. Ia menyentuh dagunya dan mulai memikirkan bagaimana mengatur pelajaran selanjutnya. Karena mereka semua jenius, akademi juga ingin mencetak orang-orang jenius. Kalau begitu cara konvensional jelas tidak tepat. Dalam kasus itu, kalian semua jenius, jadi aku tidak akan banyak bicara. Seharusnya kalian sudah membahas dasar-dasarnya di buku teks. Pelajaran pertama, Qiao Bai membuang buku pelajaran dan berdiri di podium di auditorium dengan tangan kosong, menatap siswa di bawah dengan ekspresi tenang. 99% siswa yang telah mengerjakan pekerjaan rumahnya dan selesai membaca buku teks. Dapatkah mereka mengatakan bahwa mereka memiliki firasat yang sangat buruk? Detik berikutnya, mari kita langsung ke praktik sebenarnya. Saya tahu kalian semua tidak punya pengalaman, jadi saya tidak berharap kalian langsung meneliti jalur evolusi baru untuk makhluk luar biasa. Aku tahu itu tidak mungkin. Murid-murid, kalau begitu, kami sungguh-sungguh ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Guru. Jadi, permintaanku sangat sederhana. Qiao Bai mengangkat jarinya dan berkata sambil tersenyum, menatap kerumunan besar siswa di bawah. Maksimal 2 orang dapat membentuk satu tim. Tentu saja, jika kamu yakin dengan kemampuanmu, kamu bisa memilih 1 orang. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan skor yang lebih tinggi pada akhirnya. Maka Anda perlu memilih jalur evolusi untuk makhluk luar biasa dan memperbaikinya. Desir-desir, wajah para siswa menjadi pucat. Sangat sederhana, kan? Lanjut Qiao Bai.
Saya pikir tingkat kesulitan ini tepat untuk Anda. Siswa, tidak. Sama sekali tidak. Para siswa berusaha sekuat tenaga untuk berteriak sekuat tenaga. Guru, buka mata Anda dan lihat. Meski begitu, mereka memang jenius. Namun, kejeniusan mereka bukan di bidang penelitian hewan peliharaan. Anda tidak bisa memberi mereka hal-hal sulit seperti itu sejak awal. Kebaikan, apakah ini sulit? Qiao Bai mengerjap polos. Beberapa siswi terpesona dengan penampilan Qiao Bai, wajah mereka memerah. JPG. Lalu mereka dibangunkan oleh teman-temannya. Jangan malu, ini sungguh iblis di bumi. Jangan ragu untuk meneliti dengan berani. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya secara pribadi. Ngomong-ngomong, kamu bisa mempelajari semuanya dari buku teks sendiri, jadi mari kita gunakan waktu ini untuk berlatih. Anda selalu dipersilakan datang menemui saya. Saya yakin kalian semua akan mampu menghasilkan hasil yang memuaskan saya sebelum akhir semester, kan? Qiao Bai tersenyum. Wajah para siswa menjadi pucat. Ujian akhir. Kerja bagus. Jika sekolah baru saja dibuka, mereka mungkin berpikir gurunya cukup baik. Tapi beginilah masalahnya, semester sudah berjalan setengah jalan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, mereka akan menjalani ujian akhir. Qiao Bai, saya hanya bertanggung jawab menimbulkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dibenarkan. JPG. Seperti yang dia katakan, jika siswa datang menemuinya, dia pasti akan membantu siswa memecahkan masalah mereka. Tetapi jika siswa tidak datang, mata Qiao Bai tertuju pada kampus yang besar, dan dia sangat tertarik dengan peralatan dan fasilitas pelatihan di sekolah tersebut. Dari hewan peliharaannya yang terkuat, Xiao Wu, hingga ular putih kecil, ubur-ubur kecil, kucing dan cacing kucing, dan lainnya. Masih harus terus berlatih. Hanya dengan cara ini kita bisa menjadi lebih kuat. Kemudian, guru sekolah Qiao Bai. Tidak. Bismaster Qiao Bai datang ke sekolah. Qirong, yang mengetahui apa yang dilakukan Qiao Bai sejak bergabung dengan sekolah tersebut, berkata, "Bagaimana kamu menjelaskannya? Aku sama sekali tidak merasa aneh." Qirong memegang dahinya dengan satu tangan dan berkata tanpa daya, ini memang sesuatu yang bisa dilakukan Qiao Bai. Tapi pikirkanlah, Qirong masih pergi mencari Qiao Bai. Saya tahu kamu tidak benar-benar datang ke sini untuk menjadi guru, tetapi kamu juga harus memiliki tanggung jawab sebagai guru. Nilai akhir siswa masih sangat penting bagi Anda. Siswa tetap perlu diperhatikan. Jika Anda memberi mereka terlalu banyak kebebasan, mereka akan memberontak. Bab 228 Rajin bertugas. Guru yang baik bagi rakyat. Mendengar ini, Qiao Bai melambaikan tangannya. Saya percaya pada kemampuan siswa untuk mengendalikan diri. Qiao Bai berkata dengan tenang, lalu menatap Qirong lagi. Guru Qi, apakah ada hal lainnya? Kalau tidak, aku akan pergi ke tempat latihan. Sambil berbicara, Qiao Bai mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu, lalu menatap Qirong. Sepertinya Anda mengatakan sesuatu. Kalau tidak ada yang bisa dilakukan, mengalah saja. Qirong, arogan, sombong sekali, anak kecil. Maksudnya, apakah ada kemungkinan? Kebebasan ini terlalu berlebihan. Apakah itu berarti Anda tidak mengajar siswa sama sekali? Jika siswa benar-benar dapat menjadi jenius melalui belajar mandiri, lalu mengapa sekolah tersebut secara khusus mempekerjakan guru seperti Qiao Bai? Meskipun Qiao Bai tidak terlalu peduli dengan perlakuan yang diberikan oleh akademi. Namun faktanya, perlakuan yang diberikan perguruan tinggi kepada Qiao Bai termasuk yang terbaik di perguruan tinggi tersebut. Qiao Bai seperti ini, saya sudah dikeluhkan. 3 hari kemudian, Qiao Bai yang sedang makan di kafetaria tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Setelah membacanya, Qiao Bai mengeluarkan suara terkejut. Qirong, yang duduk berhadapan dengan Qiao Bai, berkata, "Kejutan. Mengapa merasa terkejut? Apakah ada yang mengejutkan tentang ini?" Biarkan dia mengatakannya. Dia mengingatkan Qiao Bai 3 hari lalu, kan? Oh, Qiao Bai tidak mengerti maksudnya.
Saya benar-benar dikeluhkan. Qiao Bai memegang telepon, ekspresinya semakin terkejut. Qirong, oh, bukannya Qirong tidak ingin menjawab. Bukannya Qirong tidak ingin membantu Qiao Bai mengungkapkan kemarahannya yang benar. Itu benar-benar, meskipun saya sudah lama mengenal Qiao Bai. Qiao Bai juga berutang budi padanya. Qirong masih merasa sulit baginya untuk berdiri di posisi Qiao Bai dan berbicara mewakilinya dalam masalah ini. Ah, Guru Qiao Bai, apakah Anda dikeluhkan oleh murid-murid? Tepat saat itu, seorang guru yang sedang makan tidak jauh dari Qiao Bai dan yang lainnya mendengar suara Qiao Bai dan datang dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar langsung mendengarnya. Qirong akhirnya menunjukkan ekspresi yang berbeda. Dia menatap tajam ke arah guru yang tampaknya mengucapkan hal itu dengan santai dan tidak sengaja. Dia kenal orang ini. Dia adalah guru tua di Sekolah Tinggi Penjinak Binatang Cina Selatan. Menghabiskan bertahun-tahun di akademi. Datang lebih awal. Tidak dapat dikatakan tidak ada kekuatan profesional. Hanya saja dalam lingkungan dan sistem yang sangat kompetitif, ia tampak agak terlalu biasa-biasa saja. Tentu, itu tidak dapat disangkal. Jika guru ini meninggalkan Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut dan pergi ke universitas atau sekolah menengah manapun, dia pasti akan menjadi salah satu yang terbaik. Namun perawatan yang ditawarkan oleh Advanced Beast Taming Academy benar-benar berbeda. Guru itu enggan pergi. Tapi ini tidak berarti. Qirong menatap guru itu dengan tatapan lebih tajam. Pihak lain juga menyadari ada sesuatu yang salah. Ekspresi malu muncul di wajahnya. Guru Qiao Bai, saya tidak bermaksud mengatakan itu. Entah kau sengaja atau tidak, kau sudah mempublikasikannya dan semua orang tahu. Sebelum guru itu selesai bicara, Qirong dengan dingin menolak permintaan maafnya. Melihat ekspresi malu orang lain, Qirong mulai bertanya, apakah kamu pikir aku menindasmu? Mengapa kamu tidak melihat usiamu sendiri dan kemudian melihat usia guru Qiao Bai? Anak muda bilang mereka tidak paham dunia, dan mereka asal bilang begitu saja. Orang tua macam apa kamu? Tidakkah kamu tahu betapa besar dampaknya terhadap guru Qiao Bai? Qirong berbicara bagaikan senapan mesin, berderak dan tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk membantah. Suaranya tidak diturunkan sama sekali. Guru-guru lain yang tertarik oleh teriakan guru ini mendengar apa yang dikatakan Qirong selanjutnya. Pada awalnya, semua orang tertarik dengan berita besar terkait Qiao Bai. Mendengarkan panggilan Qirong, saya segera mengerti apa yang ingin dilakukan guru itu. Tatapan semua orang langsung berubah aneh saat melihatnya. Qiao Bai memang dikeluhkan, tapi itu masalah pribadi Qiao Bai. Paling-paling, mereka hanya akan menonton keseruannya dan berdiskusi selama 2 hari. Bagaimanapun, Qiao Bai dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka di akademi. Coba tanya, siapa sih yang tidak suka makan melon tentang orang-orang berpengaruh? Namun, guru yang secara langsung mengungkap perselingkuhan Qiao Bai ini berbeda. Kerja bagus. Ini sungguh jahat. Siapa tahu kapan hal itu akan terjadi pada mereka. Jangan macam-macam denganku. Ketika guru tersebut melihat guru lain menatapnya dengan pandangan menghina, takut dan waspada, mentalnya pun langsung runtuh. Tepat saat itu, Qiao Bai lah yang berbicara pertama. Qiao Bai menatap keheningan di sekitarnya, dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya begitu sunyi? Qirong terdiam. Oke. Tampaknya Qiao Bai tidak menyadari apapun tentang penampilannya saat ini. Itulah momen puncaknya. Qirong berencana untuk membuat salinan rekaman pengawasan nanti. Dia ingin menangkap bagian penampilannya ini. Aku akan menunjukkannya pada putriku saat aku pulang nanti. Sehingga dia tidak mengomelinya di telepon sepanjang hari, memintanya untuk menjaga Qiao Bai dengan baik. Para gadis itu ekstrovert. Mengapa? Qirong memikirkan hal ini dan menggelengkan kepalanya. Semua orang sudah mendengar tentang pengaduan terhadapmu dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padamu. Namun,
Qirong tetap melangkah maju dan melanjutkan topik. Dan dengan nada yang santai dan menggoda, topiknya menjadi tidak terlalu serius. Suasana canggung yang disebabkan oleh tindakan gila Qirong sedikit mereda. Semua orang tersenyum ramah, mengangguk, dan setuju. Benar, benar, benar. Siapa yang tidak pernah dikeluhkan siswa saat pertama kali masuk akademi? Benar, memang butuh waktu untuk terbiasa satu sama lain. Kamu akan terbiasa setelah mengeluh 2 kali. Baiklah, Guru Qiaobai, apa hukumanmu? Seorang guru bertanya dengan nada ingin tahu. Qirong melirik orang lainnya. Kebaikan, lihat saja ekspresinya dan Anda akan tahu. Memang tidak ada niat buruk. Itu adalah luwak yang memakan melon dengan lahap saat menangkapnya. Hukuman, Qiaobai menatap ponselnya lagi, tidak. Katanya dengan tenang. Guru-guru di sekitarnya yang baru saja berdiri bersama Qiaobai dan menghiburnya dengan pengalaman mereka sendiri bertanya. Tidak, aku tidak terima itu. Benar sekali. Kenapa Guru Qiaobai tidak dihukum setelah dikeluhkan? Bukankah aku terlalu keras saat melatih anak-anak nakal itu? Setelah saya menerima keluhan itu, pihak akademi langsung memerintahkan saya untuk memperbaiki situasi. Mereka juga menghukum saya dengan memaksa saya bekerja keras dan tanpa lelah sebagai rekan tanding bagi anak-anak nakal itu selama 6 bulan. Saya tidak terima. Saya sama sekali tidak terima. Saya ingin protes ke pihak kampus. Apa kau terlalu keras? Tidak ada satupun murid yang meninggalkan kelasmu dalam keadaan utuh. Itu masalah lain. Yang kita bicarakan sekarang adalah mengapa Guru Qiaobai tidak harus menerima hukuman. Aku ingin melihat Guru Qiaobai mengajar murid-murid dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Yang lain, semua orang terdiam sesaat. Bayangkan pemandangannya. Baiklah, mereka juga ingin melihatnya. Qirong terkejut. Tidak, bukankah rekan-rekan saya ini terlihat biasa saja pada hari biasa? Mengapa mereka semua tiba-tiba tampak menjadi gila? Karena pihak kampus memutuskan pengaduan mahasiswa itu tidak sah. Di tengah kecaman massa, Qiaobai kembali berbicara dengan tenang. Semua orang, tenanglah. Qirong juga menatap Qiaobai dengan heran, keluhannya tidak berdasar. Apakah ini benar? Qirong terkejut. Para guru sangat menyadari status pengajaran Qiaobai. Mereka juga mengawasi jadwal Qiaobai. Ketika mereka mengetahui bahwa Qiaobai sedang diadukan, mereka tidak menganggapnya aneh sama sekali. Seperti apa yang mereka katakan untuk menghibur Qiaobai sebelumnya. Berapa banyak guru di perguruan tinggi yang tidak pernah dikeluhkan. Lagi pula, semua siswanya jenius. Ketika mengajar, terkadang saya tidak bisa mengendalikan selera buruk saya, atau saya ingin menggunakan beberapa metode ekstrim. Menyiksa siswa itu menyenangkan. Itu menyenangkan sepanjang waktu. Namanya adalah untuk membantu siswa berbakat menyadari potensi mereka. Lalu dia dikeluhkan oleh para mahasiswa. Hukuman yang dijatuhkan perguruan tinggi kepada mereka tidaklah berat. Ikuti saja instruksi mereka, jawab pertanyaan siswa dengan jujur, dan berlatihlah bersama mereka secara gratis. Guru-guru ini merupakan guru-guru elit di industrinya masing-masing. Hal ini dapat dianggap sebagai cara lain bagi perguruan tinggi untuk mencari keuntungan bagi mahasiswa. Bolak-balik seperti ini hampir menjadi kebiasaan bagi guru dan siswa. Tetapi, tidak benar. Keluhan siswa ditolak. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Apa yang telah kamu lakukan? Setelah memikirkannya, Qirong telah berada di perguruan tinggi selama bertahun-tahun dan cukup familiar dengan sistem perguruan tinggi tersebut. Dia yakin bahwa perguruan tinggi tidak akan melindungi Qiaobai, dan juga tidak akan melindungi para mahasiswanya. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan Qiaobai? Meskipun jelas bahwa dia tidak mengajar para mahasiswa dan malah menyiksa mereka dengan cara alternatif, pihak kampus tetap tidak menganggap keluhan para mahasiswa terhadap Qiaobai valid. Baiklah, Qiaobai menyentuh dagunya. Itu benar. Bukankah para siswa telah menyerahkan makhluk luar biasa yang mereka pilih untuk dipelajari? Saya meluangkan waktu untuk mengamatinya,
lalu menyempurnakan semua rute evolusi yang ada pada makhluk luar biasa yang mereka kirimkan. Lalu saya serahkan ke perguruan tinggi untuk diajukan. Qiao Bai mengatakannya dengan ringan. Guru-guru di sekitar tercengang. Tidak, apa yang sedang kamu bicarakan, nak? Semua peningkatan sudah diserahkan. Sudah berapa lama guru Qiao Bai berada di akademi? Seseorang bertanya tanpa sadar. Apakah aku salah mengingatnya? Guru Qiao Bai belum berada di akademi selama seminggu, tetapi sudah berada di sini selama 3 hingga 5 bulan. Faktanya, 3-5 bulan pun masih agak terlalu lama bagi mereka. Di masa lalu, pemahaman mereka tentang Qiao Bai hanya berasal dari berbagai legenda. Namun sekarang saya benar-benar bertemu Qiao Bai secara langsung dan melihat kemampuan Qiao Bai. Terkejut, tidak ada yang tersisa selain keterkejutan. 6 hari, Qiao Bai menjawab pertanyaan itu sendiri tanpa ada yang memberitahunya. Cukup baik. Saya juga mengalahkan beberapa makhluk luar biasa yang dipilih para siswa untuk dipelajari, karena jalur evolusi makhluk-makhluk luar biasa itu semuanya telah saya perbaiki, tetapi pihak resmi belum memperbarui jalur evolusi terbaru. Setelah makan, guru-guru itu berbalik dan pergi. Mereka tidak dapat tinggal di kafetaria ini sedetik pun. Kita semua adalah elit, namun dibandingkan dengan Qiao Bai, mereka masih merasa terpukul keras. Biarkan mereka sendiri. Guru yang sebelumnya duduk di sebelah Qiao Bai juga berbaur dengan kerumunan dan diam-diam meninggalkan kafetaria. Pada akhirnya, hanya ada beberapa anggota staf yang tersisa di kafetaria, termasuk petugas kebersihan, koki di dapur, dan seterusnya. Ada juga Qirong yang duduk di sebelah Qiao Bai dan bersama Qiao Bai. Kamu benar-benar. Qirong menatap Qiao Bai dengan tatapan rumit, seolah-olah dia tidak menduganya. Qiao Bai benar-benar melakukan ini. Qiao Bai juga sedikit tidak berdaya. Tidak, siapakah aku di matamu? Kamu bahkan tidak punya rasa tanggung jawab sebesar ini. Kamu tidak bisa melakukan itu. Qiao Bai berkata dengan tidak senang. Qirong, bukankah ini tidak hanya melihat sisi yang ditunjukkan Qiao Bai? Itu memang agak terlalu tidak bisa diandalkan. Qiao Bai, 6. Diam adalah bahasa ibunya. Lupakan saja. Qiao Bai melambaikan tangannya, kalau begitu, lebih baik aku meluangkan waktu untuk mengajar para siswa. Setelah memikirkannya, Qiao Bai berkata, membiarkan mereka belajar sendiri lalu merujuk pada jawaban saya yang telah direvisi di akhir sepertinya bukan ide yang bagus. Qiao Bai mengangguk sambil berbicara. Kebaikan itu berkelas, seolah-olah tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Para siswa yang mengetahui dari akademi bahwa Qiao Bai telah menuliskan jawaban standar dan siap menunggu mereka menyusun rencana dan kemudian menggunakannya untuk menemukan masalah mereka sendiri berkata, menyesali. Penyesalan adalah Cambridge masa kini. Guru Qiao Bai, kami salah. Kembalilah. Pengaturan Anda sebelumnya baik-baik saja. Baik. Guru Qiao Bai, tidak perlu repot-repot mengajari kami lagi. Kami ingin memperbaiki rencananya sekarang. Guru Qiao Bai, Anda harus percaya pada kami. Para siswa, yang untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak menerima pemberitahuan tentang kelas Qiao Bai, memandang Qiao Bai yang berdiri di podium. Melambaikan tangan. Masing-masing tampak seperti zombie, melolong dan berteriak keras di bawah. Wow. Mereka salah menyalahkan guru Qiao Bai. Pengaturan guru Qiao Bai benar-benar sempurna. Apakah Anda seorang pelajar yang baik yang ingin belajar keras atau pelajar yang ingin memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kredit? Anda dapat memiliki masa depan yang cerah. Tapi sekarang, jangan dipikirkan, kata Qiao Bai sambil tersenyum. Setelah dikeluhkan, aku sudah memikirkannya baik-baik. Saya punya masalah. Kami tidak bisa memberi Anda terlalu banyak kebebasan, dan kami juga tidak bisa mengharapkan Anda belajar sepenuhnya sendiri. Tidak masuk akal jika Anda hanya diberi salinan jawabannya. Qiao Bai menyelesaikan setiap kata. Semua orang di kelas menjadi sedikit pucat. Kami tidak akan membiarkan Anda melewatkan latihan kelas atau pekerjaan rumah.
Ngomong-ngomong, kamu hanya punya satu kesempatan untuk menyerahkan tugas akhirmu. Kamu tidak akan diizinkan untuk meninjau dan merenungkan kesalahanmu. Jalur evolusi yang Anda tingkatkan pada akhirnya akan dibandingkan dengan jalur evolusi yang saya tingkatkan, dan digunakan sebagai referensi penilaian. Rajin, bertanggung jawab, guru yang baik, Qiao Bai, mudah dikendalikan. JPG. Murid, apakah sudah terlambat bagi mereka untuk menghajar orang-orang yang mengeluh tentang guru Qiao Bai? Oh, sudah terlambat. Profesor baru mereka, Qiao Bai, menatap mereka dengan senyum nakal. Omong-omong, dia juga melepaskan binatang peliharaannya, menggunakan kekuatan aslinya untuk diam-diam mengancam mereka. Menghadiri kelas, memahami,